Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, saya mau ambil satu video lagi. Dan ini video yang menarik untuk kita bahas, yaitu soal apa sih isi kepala baca pres ini, isi pidato mereka yang sudah mereka pidatokan sejak awal tahun hingga tanggal 20 Juli. Ini ada analisis kontennya secara kuantitatif dan tentu kita akan bisa maknai itu secara kualitatif. Ya, kita pastikan bahwa mereka menyampaikan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, bagi kita semua ya. Tidak hanya sekedar lip service, kita ingin betul-betul service yang excellent, excellent service. Jadi ini sahabat sekalian, ada infografis ya, yang disampaikan oleh Kumparan, mengukur kata-kata yang diucapkan Anies, Ganjar, dan Prabowo. Menarik ya. Coba kita bacakan dan nanti kita analisis why ya. Jangan sampai isi kepala mereka nggak ada sebenarnya, tetapi hanya mengharapkan restu dari pemimpin negara saat ini untuk memenangkan pertarungan. Kalau begitu wah gawat ya. Mengukur kata-kata yang diucapkan Anies, Ganjar, dan Prabowo. Nama bakal calon presiden 2024 sudah muncul. 3 jagoan yakni Anies, Ganjar, dan Prabowo mulai bergeliat melakukan safari politik, termasuk aktif berpidato di hadapan relawan dan publik. Berdasarkan penelusuran Kumparan, sejak awal tahun hingga pertengahan 2023 ini, para baca pres tersebut getol memberikan pidato dan sambutan di berbagai acara, baik dari partai maupun yang terkait dengan jabatan saat ini. Baca pres Nasdem Anies Baswedan sambil minum ya, menyampaikan gagasannya pada 9 acara politik dan konferensi. Sementara baca pres PDIP yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tampak memberikan sambutan dan pidato pada 15 acara politik. Oh, lebih banyak ya. Oke. Sementara Menteri Pertahanan sekaligus baca pres besutan Gerindra, Prabowo Subianto berpidato pada 14 acara. Ya maklumlah, mereka kan bagian dari kekuasaan. Sehingga kalau mereka bikin acara mudah-mudah saja, nggak seperti yang tidak sedang berkuasa. Oke. Menelusuri jejak pidato baca pres. Temuan ini didapat dengan cara menelusuri padanan kata kunci nama baca pres, pidato, dan sambutan nama baca pres di YouTube dan Google dalam periode 1 Januari 20 Juli 2023. Video atau teks pidato yang Kumparan gunakan hanya yang berdurasi penuh agar isinya lengkap. Oke. Nah, dari hasil pencarian ini kami menganalisis kata-kata yang digunakan Anies, Ganjar, dan Prabowo dalam tiap pidatonya. Ada 15 pidato Ganjar Pranowo yang ditemukan di YouTube dalam periode itu. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak di antara baca pres lainnya. Pada awal 2023, Gubernur Jawa Tengah itu tampak memberikan sambutan di Rakernas PAN. Dia mulai intens berpidato pada bulan Mei usai deklarasi dirinya sebagai baca pres PDIP April 2023. Dan akhirnya PAN tidak menjagokan dia PHP ya. Ganjar pada Mei menghadiri acara konsolidasi pemenangan dirinya sebagai presiden 2024 yang diinisiasi oleh PDIP di berbagai daerah, mulai dari Jawa Barat, Jawa Timur, hingga Palembang. Dia turut aktif memberikan pendapatnya dalam acara-acara relawan. Pada Juli, Ganjar adu pendapat dengan rivalnya Anies dan Prabowo dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia di Makassar. Baca pres Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan gagasannya dalam 14 acara pada periode 1 Januari hingga 20 Juli 2023. Menteri Pertahanan itu mengawali 2023 dengan berpidato dalam peresmian kantor Badan Pemenangan Presiden yang diinisiasi Gerindra. Prabowo paling banyak berpidato pada bulan Juni, baik sebagai menteri maupun kader partai. Dia pun sempat menjadi pembicara di acara internasional yaitu Forum Dialog The 20th Asian Summit IISS Shangri-La. Dalam pidatonya itu Prabowo mengusulkan rencana perdamaian untuk mengakhiri perang Rusia Ukraina
namun ditolak halus oleh jubir Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko. Selain menghadiri konferensi internasional, baca pres yang dapat dukungan dari PAN, PKB, dan Golkar itu juga menyampaikan gagasannya dalam sejumlah acara konsolidasi relawan. Sepanjang Juli, Ketua Umum Gerindra tersebut memberikan sambutan di depan relawan Jakarta Timur, Tangerang Raya, hingga Bogor. Ya, berbeda dengan Ganjar dan Prabowo, bakal capres yang diusung Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, tampak hanya menyampaikan pendapatnya pada 8 acara lokal dan 1 acara internasional. Anies lebih banyak berpidato pada Mei, yaitu pada acara Partai PKS. Politisi berusia 54 tahun tersebut hadir dalam deklarasi dan pengukuhan relawan Amanat Indonesia, Milad ke-21 PKS, hingga Rakernas PKS. Kok lucu banget ya, kayak terkesan Anies lebih banyak, ternyata lebih banyak Ganjar dan Prabowo, karena mereka pejabat publik yang bisa membuat acara sendiri ya. Nah, dari keseluruhan narasi pidato bakal calon presiden ini, kumparan menemukan bahwa ketiganya mempunyai kekayaan kosakata yang jumlahnya berbeda-beda. Semakin kaya kosakata artinya semakin beragam kata yang kata-kata yang mereka gunakan. Menurut Tarigan 1984 dalam skripsi berjudul Kontribusi Penguasaan Struktur Kalimat dan Kosakata terhadap Kemampuan Menulis Bahasa Jerman, peserta didik kelas 11 SMA Negeri 3 Palangkaraya, yang ditulis Pramita Destari dari UNI tahun 2013, kualitas keterampilan berbahasa seorang bergantung pada kuantitas serta kualitas kosakata yang dimiliki. Jadi semakin kaya kosakata seseorang, maka semakin besar kemungkinan orang tersebut terampil berbahasa. Oke. Prabowo menggunakan sebanyak total 4.393 kata dari total 14 pidatonya. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak dibanding kandidat lainnya. Kata yang diambil bukan hanya kata bahasa Indonesia, melainkan termasuk angka dan kosakata bahasa Inggris. Kedua terbanyak adalah Anies dengan jumlah 3.604 kata dari total 9 pidato. Ganjar Pranowo di posisi terakhir menggunakan 3.350 kata pada semua pidatonya yang berjumlah 15. Jumlah kata paling sedikit digunakan Ganjar yakni 3.350 kata. Jadi ini semacam paradoks ya. Jadi kalau kita apple to apple dan soal kosakata, kalah Ganjar dengan Ganjar dengan Anies, sudah pasti kalah. Nah, bagaimana dengan Prabowo? Ya, kita kalau dengan Prabowo karena dia 14 pidato ya 4.393 ya, tinggal dibagi saja 4.393 ya dibagi 14 misalnya. Kan karena dia 14 pidato. Berarti dia menggunakan 313,7,8 kosakata. Anies ya tadi menggunakan jumlah kosakata, dikatakan tadi Anies menggunakan jumlah kosakata berapa tadi ya? Jadi Anies tadi menggunakan jumlah kosakata lebih sedikit dari Prabowo, tetapi dia memang lebih sedikit pidatonya. Karena hanya dalam 9 kesempatan ya. Jadi kalau kita bicara tentang kosakata, jadi kita lihat bahwa Anies itu menggunakan 3.604 ya. 3.604 misalnya dibagi 9. Maka Anies lebih banyak menggunakan kosakata dalam setiap pidatonya dibandingkan Prabowo Subianto. Kenapa? Karena Anies menggunakan rata-rata 400. Tapi apakah itu relevan atau tidak ya kita lihat saja. Karena Prabowo Subianto kan tadi lebih banyak, tentu lebih banyak juga ya yang digunakan. Oke. Tapi kita akan bacakan terus ya. Menarik ini ya. Yang jelas yang paling minim kosakatanya adalah Ganjar Pranowo. Why? Oke, nanti kita akan bisa menjawab hal tersebut dengan mudah. Oke. Prabowo paling banyak berpidato pada bulan Juni baik sebagai menteri maupun kader partai. Oke. Karena dia menghadiri konferensi internasional
Karena itu ya wajar saja ya. Kalau seandainya kita bicara lebih, nah dari keseluruhan narasi pidato bakal calon presiden ini, Kumparan menemukan bahwa ketiganya mempunyai kekayaan kosakata. Oke, udah tadi ya. Kemudian kami juga mencari rata-rata jumlah kata yang diucapkannya para bakal calon presiden untuk satu pidato. Anies rata-rata mengucapkan 2.284 kata per pidato. Paling banyak adalah Prabowo dengan rata-rata 2.558 jumlah kata tiap pidato. Sementara Ganjar rata-rata hanya mengucapkan 1.245 kata per pidato. Meski Anies hanya menghadiri 9 pidato, namun kosakatanya lebih kaya dibandingkan Ganjar yang punya 15 pidato. Ex-gubernur DKI itu pernah mendapat julukan bukan ahli tata kota tapi ahli tata kata. Namun dia beranggapan sudah banyak perubahan yang dia lakukan selama menjabat. Salah satunya adalah perubahan tata kota yang dampaknya mungkin baru akan terasa 5-10 tahun ke depan. Ya sebetulnya biar mereka yang menjelaskan apa iya, karena yang namanya tuduhan, framing gak akan pernah berhenti, jawab Anies dalam talkshow Kumparan ya. Rata-rata kecepatan baca, Anies Baswedan berpidato dengan kecepatan rata-rata 86,93 kata per menit, tertinggi jika dibandingkan pesaingnya. Sementara Ganjar di posisi kedua yaitu 84,74 kata per menit dan Prabowo 61,28 kata per menit. Nah, dikutip dari situs Write Out Loud, kecepatan berpidato seorang sangat berbeda-beda dan fleksibel. Kecepatan rata-rata pidato dengan percakapan conversational speech adalah 120 kata per menit dengan akhiran melambat. Sementara pidato cepat adalah 160 200 kata per menit. Situs tersebut menyebut seorang pembaca pidato dianggap lambat apabila punya rata-rata kecepatan baca di bawah 110 kata per menit. Ini yang nampak pada Anies, Ganjar, dan Prabowo. Dalam satu pidato Anies, misalnya dalam pidatonya di acara Rakernas Apeksi pada Kamis, Anies mengucapkan 81 kata dalam semenit. Namun sejumlah video lainnya menunjukkan Anies berpidato dengan kecepatan 100 kata per menit atau kurang dari itu. Kecepatan rata-rata pidato Ganjar tak jauh berbeda dengan Anies. Pada salah satu videonya, pidatonya dalam acara Rakernas PAN, Ganjar berpidato sekitar 100 kata dalam semenit. Kemudian sementara pada acara lainnya, yaitu konsolidasi pemenangan Ganjar di Jabar, Gubernur Jateng itu berpidato lebih lambat, yakni 90 kata untuk 1 menit. Terlalu penting ini ya, kata ini ya. Kata terbanyak ya. Pada seluruh pidatonya Prabowo banyak menyebutkan Indonesia, yaitu sejumlah 345 kali. Sementara kata lain yang paling banyak digunakan adalah negara dan bangsa. Oke ya. Saya kira yang menarik adalah tadi yang di grafis yang disebutkan itu. Misalnya sobat era sekalian, soal ini nih ya. Soal yang terkait dengan bagaimana secara grafis kita lihat nih ya. Nih. Ini ada infografisnya. Anies 9 pidato tidak pernah menyebut baca pres lain. Paling cepat membaca pidato 86,93 kata per menit. Sebut nama Jokowi cuma sekali. Ganjar 15 pidato perbandingan kosakata paling sedikit. Jawa dan Indonesia disebut sama banyak. Sebut nama Anies sekali dan Prabowo 16 kali. Luar biasa ya. Paling sering menyebut nama Jokowi 46 kali. Paling lambat membaca pidato sebut nama Ganjar dan Anies sekali. Jadi sobat era sekalian, terlihat betul ya siapa yang berusaha untuk betul-betul menempel dengan Joko Widodo. Jadi Prabowo menggunakan taktik nempel dengan Joko Widodo, presiden incumbent, untuk meraih atau meraup dukungan. Dan sebenarnya ini masuk akal ya. Kenapa begitu? Sebenarnya sobat era sekalian, orang kan mengatakan bahwa pendukung Prabowo sama Anies itu berimpit. Kalau sekarang faktanya sudah berbeda menurut saya. Justru sekarang mayoritas pendukung Prabowo itu ke Anies Baswedan dan mayoritas pendukung Jokowi for the time being ke Prabowo Subianto, dan Ganjar itu mulai kehilangan basis dukungan paling tidak 50% seandainya Jokowi geser kepada Prabowo. Itu soalnya.
Kalau seandainya pemilu itu jujur dan adil, sekali lagi pemilu itu jujur dan adil, tidak ada rekayasa penghitungan suara, maka saya memandang dalam kondisi seperti ini, ya Anies sudah pasti akan menjadi 2 besar minimal. Sementara Ganjar dan Prabowo berebut legacy Jokowi. Itu yang jadi soalnya. Kenapa begitu? Karena Prabowo sendiri sudah meninggalkan legacy lamanya, karena dia tidak yakin bahwa dia akan menang seandainya dia tidak di backup oleh kekuasaan. Itu yang merupakan keyakinan dia. Nah, sekarang justru yang lagi terjepit adalah Ganjar Pranowo setelah Prabowo kemudian didukung oleh PAN dan juga PKB serta Golkar. Tidak mungkin ketiga partai ini mau mendukung seandainya mereka tidak dalam tanda kutip direstui oleh Presiden Jokowi untuk merapat ke Prabowo. Jadi hari-hari ini kita melihat bahwa Prabowo sedang sedang diangkat-angkat oleh Jokowi untuk menjadi the next presiden, ya, karena katanya giliran Anda Pak Prabowo. Jadi itu akan mempengaruhi, sehingga bisa jadi Ganjar akan menjadi kartu mati karena masa dia itu sudah bergeser separuh ke Prabowo. Oke, itu analisis sekali lagi ya, dan analisis itu sangat tergantung ruang dan waktu. Sekarang Sobat Era sekalian, coba kita lihat komentar Sobat RH terkait dengan hal ini ya, menarik ya untuk membahas bagaimana capres-capres ini kemudian berusaha untuk terus-menerus eksis dan tentu saja mempengaruhi para pemilih. Oke, kita lihat. Kita bacakan. RH, Anies AHY sukses usut terus ijazah Jokowi dinasti harta tahta terbukti gugur segalanya dan haram. Nggak jelas maksudnya apa ini. Assalamualaikum, hadir nyimak, oke. Bogor nyimak Bung RH, oke. Faisal Reza, kumparan salah hitung dan cenderung unggulkan Ganjar dan Prabowo, tidak objektif. Oke, I don't know exactly ya, tetapi saya kira angka Anies juga tidak buruk ya. Berjuta kali bikin konten Anies nggak ngaruh, keok-keok, berani taruhan dengan gue, Refli. Indonesia Maju nggak jelas, Indonesia Maju tapi tidak pernah munculkan orangnya siapa. Bogor Selatan hadir Bang, Garut hadir juga Bang, pastinya Pak Anies untuk perubahan semuanya, insya Allah Pak Anies untuk RI1. Oke, menang mana PDIP atau Prabowo yang berebut tukang cendol? Oke, survei dong. Bogor hadir, insya Allah Anies Baswedan Presiden, Indonesia Maju jagoannya pasti demam panggung. Apa maksudnya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat buat Bang RH Cilacap selalu hadir di dalam konten-kontennya yang positif ini, insya Allah. Oke, apalagi nih ya, kita tidak bicara mengenai sara ya, jadi tolong please jangan sara, tapi bikinlah hal-hal yang konstruktif. Walaupun Anda melakukan negatif campaign, tapi please jangan sara. Bang RH sehat selalu ya, makasih. Kemudian apalagi nih? Ayo berjuang bersama untuk perubahan. Kenapa RH kok tidak punya keinginan untuk menumbangkan rezim Jokowi segera? RH tidak ikut perjuangan Rizal Ramli dan Amin Rais, padahal rezim ini sudah jahat sekali. KM 50 jangan lupa. The answer is, siapalah saya ini dibandingkan Rizal Ramli dan Amin Rais ya. Rizal Ramli dan Amin Rais itu adalah tokoh ya. Kalau Refli Harun hanyalah seorang konten kreator ya, dan kebetulan memang saya ahli hukum tata negara, tapi tugas saya adalah menjadi orang yang memberikan penjelasan-penjelasan kenapa ini, kenapa itu, dan lain sebagainya. Tentu saya berharap negara ini jauh lebih baik ya, karena saya tidak melihat siapa yang memimpin, tapi kira-kira apa yang dihasilkannya. Kalau yang dihasilkannya baik ya tentu kita dukung, tapi kalau tidak baik ya tentu kita kritik ya. Akhirnya pada tahun 2025 nanti kasus ijazah aspal terungkap dan
si cawe-cawe pun malu setengah hati hingga statusnya sebagai mantan penguasa dicabut dan semua fasilitasnya ditarik kembali. I don't know exactly ya. Kemudian Assalamualaikum Bapak Refli, bila lagi Bapak Refli datang ke Minang, Kabau, Sumatera Barat, semoga channel Bapak jadi pencerah untuk kita semua, insya Allah. Semoga presiden yang akan datang lebih bijak, lebih baik, lebih adil, terutama dalam kesejahteraan guru, honor, insya Allah. Live Metro TV Capres masuk universitas, oke. Tenang, Anies unggul semua di platform medsos, oke. Apalagi ya, coba kita lihat terakhirnya. Anies saat ini kalah di survei, belum tentu di pemilihan. Ya, saudara sekalian, ya, Anda mau percaya atau tidak survei itu, dua hal yang harus kita pahami. Ya, saya baru percaya survei kalau seandainya dia mengungkapkan sumber dananya. Satu. Jadi kalau dia nggak mengungkapkan sumber dananya, ya nggak usah lah kita percaya. Yang kedua, pemilu itu harus jujur dan adil. Kalau pemilu tidak jujur dan adil, ya nggak ada gunanya. Maka survei atau nanti quick count hanya sekedar melegitimasi apa yang sudah disiapkan. Kita tidak berharap ada kekuatan yang menyiapkan hasil pemilu dan mengumumkannya tanpa menunggu proses penghitungan yang berjenjang dari TPS hingga KPU nasional. Kita berharap pemilu ini adalah pemilu yang jujur dan adil, pemilu yang benar-benar mewakili aspirasi masyarakat. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.